Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Berkaitan dengan fidyah, artinya bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan puasa yang telah diatur di dalam syariat, maka wajib bagi dirinya selain mengqadha di antaranya adalah fidyah. Maka apa yang dimaksud dengan fidyah dan begitu juga kapan dan siapa saja yang diwajibkan membayar fidyah ketika dia melanggar aturan-aturan puasa tersebut, maka dalam hal ini Al-Faghir mengutip dari sebuah kitab Al-Ashbah wan Nadhair, begitu juga Al-Faghir ingin mengutip daripada kitab At-Taqriratus Sadidah. Maka apa itu fidyah? Maka di sini disebutkan al-fidyatu hiya tasarrufun aujabahu syar'ul islami li mahwi dzambin muayyan akada syar'u ala jinabih. Yang artinya adalah kafarah itu ataupun fidyah itu adalah sesuatu tasarruf, sesuatu upaya ataupun suatu ibadah yang dilakukan, yang diwajibkan oleh syariat untuk menghapus dosa ataupun untuk menutupi kesalahan yang kesalahan itu dilakukan daripada pelanggaran kewajiban yang telah ditentukan di dalam syariat. Artinya di dalam puasa katakanlah dia itu hamil, lalu dia khawatir akan janinnya, maka syariat juga akan mewajibkan kepada dirinya selain mengqadha, wajib bagi dirinya untuk membayar fidyah. Maka Al-Faghir ingin menjelaskan bahwasanya berkaitan dengan fidyah ini berkaitan dengan orang yang dia itu melanggar ketentuan-ketentuan puasa ini, yang wajib bagi dirinya fidyah, maka dia terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah yujibul qadha. Ada satu kelompok yang dia itu hanya wajib mengqadha saja puasa. Artinya dia tidak wajib fidyah. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, maka dia hanya wajib mengqadha saja. Siapa itu? Yang pertama adalah alal muta'addi bi fitrih hissan wa syar'an. Artinya adalah orang yang dengan sengaja berbuka puasa, baik itu secara hissan ataupun secara syar'an. Artinya dia ketika dia berbuka puasa dengan sengaja, artinya dia makan ataupun dia minum dengan sengaja, maka wajib bagi dirinya mengqadha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alal musafir, bagi orang yang melakukan suatu perjalanan yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha saja. Tidak diwajibkan kafarah, tidak diwajibkan fidyah. Nah, dan yang ketiga adalah alal haid wan nufasa. Atas orang yang haid dan orang yang nifas, yang dia itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Begitu juga yang selanjutnya adalah yang keempat, yang wajib mengqadha saja adalah bagi orang yang pingsan di bulan Ramadan, maka itu juga wajib bagi dirinya hanya mengqadha saja. Dan yang selanjutnya adalah bagi orang alal marid alladzi yurja bur'uh. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah orang yang sakit namun sakitnya itu ada harapan sembuh. Artinya bukan sakit yang menua, artinya mungkin dia sakit demam, sakit pilek dan seterusnya, sakit-sakit ringan yang diharapkan dia itu sembuh baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Maka wajib bagi dirinya hanya mengqadha saja. Karena nanti ada orang yang sakit namun tidak ada harapan sembuh. Artinya dia sakitnya terus menerus dan seterusnya. Itu yang ke-5. Dan yang ke-6 adalah alal hamil khaufan ala nafsiha wa alal janin. Bagi orang yang hamil lalu dia khawatir, dan khawatirnya ini perlu diperhatikan, khawatirnya ini karena dirinya dan karena janin. Artinya dia takut dua-duanya, takut dirinya tidak kuat dan takut janinnya itu bermasalah. Maka ini wajib bagi dirinya mengqadha saja. Tidak wajib bagi dirinya untuk membayar fidyah. Begitu juga kalau seandainya bagi seorang al-murdi, bagi seorang yang menyusui, khaufan ala nafsiha wa ala radhi. Bagi orang yang dia itu menyusui, khawatir terhadap dirinya, juga khawatir terhadap bayi ataupun anak kecil yang dia susui. Maka pada waktu itu hanya wajib mengqadha saja. Dan yang selanjutnya, yang ke-7 adalah ala nasin niyah. Wajib mengqadha itu bagi orang yang lupa niat.
Kecuali dia puasanya adalah puasa sunnah, jelas sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut bahwasanya kalau seseorang yang berpuasa sunnah namun dia lupa, yang penting sebelum masuk waktu zuhur dan dia tidak melakukan suatu hal yang membatalkan puasa, boleh dia niat setelah subuh tersebut. Namun ketika puasa ini adalah puasa wajib, khususnya adalah puasa Ramadan, ketika bagaimana Ustadz kalau kita lupa? Nah, maka bagi orang yang lupa ini tetap dia dianggap tidak puasa pada waktu itu dan wajib bagi dirinya untuk mengqadha saja, tidak wajib melakukan ataupun membayar fidyah. Nah, dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang 8, bagi orang yang hanya wajib mengqadha saja adalah ala muakhiril qadha hatta ata Ramadan akhar bi uzrin. Bagi orang yang mengakhirkan qadha sehingga datang bulan Ramadan yang akan datang, tapi dia mengundurkannya itu karena uzur. Tetap bagi dirinya hanya mengqadha Ramadan saja, tidak wajib bagi dirinya untuk membayar fidyah. Lalu siapa saja yang wajib membayar selain mengqadha, dia juga wajib membayar fidyah. Nah, maka di sini Al-Faqir ingin menyebutkan dulu siapa yang wajib fidyah dulu. Kalau tadi yang wajib qadha, maka Faqir ingin menyampaikan siapa yang wajib fidyah saja. Artinya tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengganti puasa tersebut. Nah, maka di sini disebutkan al-syekhil kabir, terhadap orang yang sudah tua. Artinya tidak mampu memang berpuasa. Ditunggu tahun depan juga tidak mampu. Ditunggu tahun depannya lagi juga tidak akan mampu. Maka pada waktu itu bagi orang yang seperti ini hanya wajib membayar fidyah saja. Yang kedua, yang wajib membayar fidyah saja adalah alal marid alladzi la yurja buru'uh. Yaitu orang yang sakit yang tidak ada harapan bagi orang yang sakit tersebut untuk sembuh. Baik di bulan Ramadan tersebut ataupun di luar daripada bulan Ramadan sampai yang akan datang juga tidak diharapkan. Karena kenapa? Karena misalnya sakitnya sudah parah dan seterusnya. Maka bagi orang ini wajib membayar fidyah saja dan tidak wajib mengqadha. Karena kenapa? Karena tidak akan mungkin dia bisa mengqadha puasa tersebut. Nah, melihat kondisi yang tidak memungkinkan bagi dirinya. Lalu yang ketiga adalah siapakah orang ataupun kelompok yang diwajibkan mengqadha, begitu juga diwajibkan membayar fidyah. Nah, maka di sini disebutkan di dalam kitab ini alal hamil khaufan alal janin faqat. Bagi orang yang hamil, bagi orang yang dia itu hamil namun dia khawatir terhadap janinnya saja. Nah, dia mengatakan kalau ana insya Allah mampu, tapi anak khawatir terhadap janin yang ada di dalam perut anak ini, takutnya ada kenapa-kenapa, takutnya tidak sehat dan seterusnya. Maka ketika ini faktor ataupun penyebab seorang perempuan tidak berpuasa, maka dia diwajibkan dua. Yang pertama mengqadha puasa, yang kedua adalah membayar fidyah, yaitu 1 mud, kurang lebih 6 on ataupun 7 on yang harus dia bayar daripada setiap hari dia itu tidak berpuasa. Yang kedua adalah alal hamil khaufan alal janin, alal murdi khaufan alal radi, bagi orang yang menyusui namun faktor kenapa dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang diwajibkan untuk berpuasa karena dia khawatir terhadap anak yang ia susui, bukan khawatir terhadap dirinya. Sama kondisinya dengan tadi orang hamil. Nah, jadi kalau faktornya adalah khawatir terhadap yang orang anak, maka pada waktu itu diwajibkan mengqadha, begitu juga diwajibkan membayar fidyah. Tapi kalau hanya khawatir terhadap dirinya ataupun terhadap dua-duanya, artinya terhadap dirinya juga terhadap anaknya, maka pada waktu itu hanya wajib mengqadha saja ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang selanjutnya yang diwajibkan mengqadha, begitu juga diwajibkan membayar fidyah adalah ala muakhiril qadha hatta Ramadan akhir bi ghairi uzrin. Orang yang mengundur puasa Ramadan. Artinya mengqadha puasa. Artinya misalnya bulan Ramadan ini dia tidak puasa 5 hari. Sampai Ramadan yang akan datang dia masih belum qadha itu puasa. Maka setelah Ramadan itu baru dia qadha. Maka selain dia qadha, wajib juga bagi dirinya membayar fidyah. Membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Itu bagi orang yang mengakhirkan daripada puasa tersebut. Yang terakhir adalah kita beralih ke yang selanjutnya adalah seorang yang tidak wajib bagi dirinya apapun. Artinya tidak wajib bagi dirinya juga mengqadha, juga tidak wajib bagi dirinya untuk membayar fidyah. Siapakah itu? Yang pertama adalah alal majnun, yaitu orang yang gila.
Nah, jadi kalau ada orang gila dia itu tak berpuasa selama 1 tahun, selama 1 bulan ini di bulan Ramadan ini, maka nanti setelah dia sembuh dia tidak wajib bagi dirinya untuk mengqadha dan juga tidak wajib bagi keluarganya ataupun bagi dirinya setelah dia sehat, setelah dia sembuh untuk membayar fidyah. Begitu juga tidak wajib untuk mengqadha dan juga tidak wajib untuk membayar fidyah bagi anak kecil. Artinya anak yang belum sampai batas baligh maka tidak wajib bagi dirinya tidak untuk mengqadha, juga tidak wajib bagi dirinya untuk membayar fidyah. Nah, itulah ketentuan-ketentuan yang diajarkan di dalam syariat Islam. Semoga ini bisa menjadi acuan bagi kita bersama dan semoga kita tidak salah di dalam melangkah dan di dalam menentukan akan kebijakan-kebijakan agama yang sebenarnya sudah disampaikan dan sudah dikatakan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bisa mengikuti langkah dan apa yang telah mereka katakan sebagaimana mereka dapatkan daripada guru-guru mereka sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.